Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la ilaha illa anta Allahumma syukur. Saya kalau terang buka dimarian masalah sanad ya. Niki teng sanad ya. Imam Muslim niku sak periode kalian Imam Bukhari, ya, sak periode kalian Imam Syafi'i. Seangkatan. Jadi beliau dengan Rasulullah itu rata-rata sampai 6 rawi, rata-rata sampai napa? Rungokno. 6 rawi. Imam Bukhari kalian Imam Syafi'i kira-kira umurnya terpaut 16 tahun. Maka Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, kapundhute 200 pinten? Sekawan, nggih pinten? 200 napa? Sekawan. Jadi Imam Syafi'i umurnya 50 pinten? Sekawan. Imam Muslim, Imam Bukhari itu junior. Jadi sama-sama muridnya Imam Waqi, sama-sama murid Imam sinten? Waqi. Makanya di Bukhari Muslim itu sering hadatsana Waqi. Kemudian oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi. Ya, oleh ulama seluruh dunia termasuk oleh Wahabi, as-sahhul kutub ba'dal Quran itu Bukhari dengan apa? Muslim. Karena dianggap metodologi hadisnya lebih bagus ketimbang Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu punya Musnadus Syafi'i. Tapi beliau tidak dianggap spesial masalah ilmu ruwat. Beliau lebih spesial dianggap fiqh sunnah. Orang yang bisa menganalisis sunnah menjadi ilmu fikih. Jadi beliau lebih dekat dengan gelar faqih sunnah. Orang yang bisa menfikihkan apa? Sunnah. Nah, termasuk kreatif nambah kunut barang itu Imam Sinten. Ciri utama pinter itu kreatif. Ciri utama kreatif nambahi. Nah, termasuk nambah kunut. Nah, terus berhubung nambahi, bawa difonis bisa. Iko. Ini cerita. Ini terus iko. Ada kreatif itu artinya nambahi. Lah nambahi rawan difonis apa? Bisa. Padahal nak rana bayi difonis bento lah. Perkara terjadi. Dia bodoh nambahi resiko bisa, rana bayi resiko apa bu? Penjaman ngerti gitu. Kenapa ulama begitu ketat tentang sanad? Kulo nganti sakniki niku apal. Kulo nganti sakniki apal sanad kulo dugi Kanjeng Nabi. Bahkan dari 3 guru niku kulo tesih apal. Karena setelah zaman akhir kita ini benar-benar butuh yang namanya sanad. Sanad itu satu teori ilmu jarh wa ta'dil ya. Satu sanad ilmu agama yang dari orang-orang lugu yang adil. Tapi apalan, orang lugu sing telmi sing idiot. Lugu adil apalan. Jadi kuwatul zakiron. Bahasa Arab napa? Kuwatul zakir ingatannya. Pulau tak poso niki sering tafakur, sering tahajud. Termasuk pulau nu milih hadis ini. Jadi pulau milih hadis niki nggih pulau istikharah ini. Imam Muslim itu sekitar tahun kalau tahun Masehinya sekitar tahun 800-an. Karena Nabi itu kan kisarannya dakwah itu 610. Ya, Nabi itu kalau Masehinya sekitar 610-an. Kalau Imam Muslim itu 200-an Hijriah, berarti 200 tahun setelah pinten Rasulullah. Berarti 800 napa? Masehinan, 800 bulan Masehi. Niki kalau cerita ben sampean tambah yakin nah ilmu pondok itu ndak kalah. Ben sampean yakin. Angger kalah mergo bento, Pak. Mustofa barang nasibe ngene. Roe wong uji kok sunat ngono. Wah matane wong tenan. Saiki gak sunat teroris. Saiki ngaji diawasi polisi. Ngaji umum kenapa? Jadi saiki pengajian umum ning masjid-masjid itu diawasi. Wong Islam do proses. Ngaji kok di napa? Diawasi. Cara kula ya kepen mesti ngaji. Senane kok repot. Boten iki ben sampean bersaksi ya. Ini 800 Masehi. Ya. Berarti kalau dari sekarang sekitar 1400-an. Ya, sekarang kan 2009. Berarti dari sekarang pun pinten tahun. Kalau 800 berarti sekitar 1200 tahun. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafate ngeten. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh.
Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi min fawqiha fa yubadu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga enggak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, hanya kitab apa? Riwayat, karena hadis hanya kitab apa? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha. Jadi kalau di situ dikobdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi, sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu diterusno meneh. Itu jenis mandek. Mulane ya ana kemungkinan sama Isa Disa itu Sabia, mergo kata intah itu nyakang leren apa terus apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah iki kono nak mana apa? Intah. Alif ha itu ana singkatan apa? Intah. Boten ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat sahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa Disa itu ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, terus ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam hajarah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, sing madak-madakno sausé terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipadak-padakno memang karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi, yang Tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 tuh. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit Sabisa adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Selain itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat sahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat sahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa? Sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang sahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh napa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu min. Nah, itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham ya? Seperti ini pun sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains,
Salam ngaji ra tutup, paham kan? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Tuh gurune ora paham. Dadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh anake nakal. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah fitrah itu. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi. Sampeyan delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa napa? Isra'. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra' itu kafir karena hukmul Isra' sabata fil Qur'an. Ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj itu ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ngingkar Mi'raj itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istihad. Agar tukang istihad mesti ono belinge, ono apa? Mulane ketikane Mbah Fadl wong alim yang karangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan sinten? Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra' apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh. Enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra' saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj dan ngalami kalamatullah, dingetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi be Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad ta'zama 'ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad a'zama 'ala wahid. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad a'zama 'ala wahid. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufukil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndekne bojone. Aisyah be bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala zalika rasul. Lah, aku wong pertama sing nakokno marjake domir ning Kanjeng. Wah, bojo menangan. Ngono bedik tapi menangan bojo. Saya ngono kanca turu kene kok ado. Patekno wae. Ora ana ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedhik ora bedhik ku gampang diridani nak bedhik. Niku pancen ulama iku ulama lho nggih. Sing ora ulama wis biasa itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, kulo nu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa-apa, punya kepentingan khas nopo ulama, yaitu menjaga konstitusi agama.
Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a robbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat, dan yusbihul khalqa. Itu yang nggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah, itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertakhta, terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layakul fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan ora ono roh-rohan. Mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya agar ulama iso ngawure, tapi niate apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula yang ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham napa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah, tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a robbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya ngeriwayat dawe sinten Aisyah. Meskipun dawe Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama aja keliru. Nek muni ulama itu ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walan hisar. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fawwah bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Fawwah bi khilafi. Pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak koyo iku berarti koyo iki yo ora koyo iku meneh. Berarti mirip iki yo ora koyo iku meneh. Wae lesa kamislihin apa? Lah tapi ngilangno hawa jisud domair, ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok pokoknya Muhammad gak roh pangeran. Ya ora tau munggah-munggah tok Sidratul apa? Bentar. Wong sak rohku pas wek rada turu lha iku ndelok Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit ndelok Aisyah niku sak rohku dino sing dekne diceritakno mek ratu turu. Lha iku mulai ndelok. Saking ndelok Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pasiku Aisyah tidak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pasiku urung dadi garwane sinten? Salim. Salah yang ngomongnya itu tinggi, keluwen. Ngomong keluwen dibantah. Keluwen, apa? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin. Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka. Tidak bisa kita imajinasikan. Tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beedora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama sadunya anut Aisyah. Mergo kuatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran ya ditakwil. Nah, kula pas istikharah niki malah mabuk malaikat Israil lho pramedeni wong mate ana wong. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Ini niku gak awam-awam napa? Ora ngarah kok koyo rugen Mustofa ora ngarah. Kalau ini baru untuk Pak, ini cerita guyonan sufi. Tapi nyata, kalau baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, ya sinau, bakatnya sinau ya sinau. Nak sinau biasa, namun kawasan sarungan terus wudhu, nak wudhu mesti kalau kadang. Barang batal nih, sawangannya mabu malaikat Israel, aku kan apa? Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak keloro turu, kula teng dalem niku mboten dibatu di sini, sama kula bojo kula anak kula. Kula kiai lah ora dicah dalem kula, mesti teng pondok.
Batin Gusti mosok mati sak niki sawangane kok boten. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhirnya kalau wudu balik. Santai nih, hampir nanti super amati ya rasidu. Kayak kalau malah, kayak buatan istighfar, gitu pede mau nih kalau macam, kalau nih nak istighfar itu rapati ya kalau pede mau. Ini guyon kalau sama nak rasa anu tuh ini guyon. Guyon nak cerita fakta nih tuh, orang perlu tak gawe-gawe kalau cerita apian, kalau wudu. Jadi kalau nak poso nih bersubun itu ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kalau itu mati nawang sujud. Masih mati tadi masih pun ras mati ya mah berarti ras itu meliwat tau. Dan nanti aku delala jam 2 HP kalau menek. Kalau nu kalian balik balik mana? Adik memang ini wafat Jumat jam 6 seperempat. Ini konjak kapulo teng madrasah. Tiap ketemu pulau bakas kabudut. Jam 6 seperempat lagi. Ini kak wafat. Kalau ada cucu, lah ya malaikat itu sudah jalan dulu, terus lewat omaku. Karena kumi. Ini HP kurang bro, jadi kurang berita awal. Beliau itu ngambil kulon senang bakas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin aku wah. Jadi aku gak awam tuh kulen. Terus gak awam tuh kulen. Ya ora GR tapi rawam napa? Ya semoga syukur lah ora awam tulen kudu syukur kan. Ditektir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat madun ra widadari. Ya keren widadari lesun. Mboten iki kula cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa dia bertahta gimana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sama betul-betul tak kok fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dino mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin derbenak. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami selihiseun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika. Nggih mboten? Sampeyan delok tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Sampeyan mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malaku lan malaikat sofa kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe opo pinggire malah ra karu-karuan to. Benak pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerak barisan malah berber, napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama-ulama makna nih wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lafadznya rabbuka loh. Lafadznya jelas apa? Jelas rabbuka.
Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas roh buka kok ditakwil Rasulullah tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah apa jabut nyawane rohit nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa, paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula to. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah, dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yu nganggo mazhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayya. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kulo sakniki niku sadar. Kulo niki saiki sadar tak sadar. Malah ning ben kula nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kula paling maca takbir. Mergo kula niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak iso direko-reko dikhayal. Lah saiki sampean nak tanglet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah kowe nganggep Allah ora mubasyarah. Allah enggak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa? Rasulan. Formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwara'i hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean tangkap, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah ngreseni ruhin. Prakteknya ana ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai ya prakteknya ana wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngreseni itu Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturaken. Soalnya kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku cek demi tauhid. Soalnya tengene syarat-syarat dijelasno. Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasusnya falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah. Karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kowe takok ngono karepem yo piye. Cara adu piye-piye nek ben awak ora iso. Lah kowe takok ngono karepem piye. Wong aku sing lakoni ora takok piye-piye kowe mau tukang pengamat tok piye. Lah pengesan jape ya enak. Wong sing lakoni ora takok piye-piye kita mau pengamat nganalisis ke apa? Malane wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok, terus sing perkembangane gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal
Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokoknya tok, master tok cara komputer, master tok. Pokok-pokoknya tok. Bareng iku perkembangannya gak melok. Gak melok. Gak iso ngendhalekno. Cara roh DNA wis jumlah miliaran terus Arab iku gak melok-melok. Cara jurnal jud. Iku gara-gara nengos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kira mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat. Nah filsafat lawan mur. Akhirnya santri beleng atau mikir cahayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mah. Mergo mau napa? Khalqullah. Jadi paling fasik. Mikir dhuwit kuwi paling fasik. Mikir mobil kuwi paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru